Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita masuk kuliah kedua yang kelas analisa numerik. Materi yang akan kita bahas pada hari ini ada dua topik, yaitu Dirac-Taylor dan analisis Galat. Oke, apa itu Dirac-Taylor? Dirac-Taylor adalah alat yang utama untuk menurunkan suatu metode numerik. Ya, diperlukan Dirac-Taylor yaitu untuk menyederhanakan fungsi-fungsi yang rumit. Dirac-Taylor berguna untuk menghampiri fungsi ke dalam bentuk polinomial atau polinom. Polinomial itu adalah fungsi persamaan yang bersuku-suku. Nah, ini lihat, ini rumus Dirac-Taylor yang sudah ada rumusnya. Dia dalam bentuk polinomial yang bersuku-suku sampai dengan tak terbatas, ya, sampai tak terbatas. Di sini bisa kita lihat. Nah, definisinya, andai kata f dan semua turunannya, turunan pertama, f turunan pertama, f turunan kedua, f turunan ketiga, dan seterusnya berada di dalam selang A antara A dengan B. Oke, misalkan XO itu elemen X0 atau XO merupakan elemen dari A dan B. Maka nilai-nilai X di sekitar X0 dan X elemen A dan B, maka nilai-nilai X di sekitar X0 dan X merupakan elemen dari A dan B. Fungsi fx dapat diperluas atau diekspansi ke dalam Dirac-Taylor. Jadi Dirac-Taylornya diperluas, ini fungsi fx-nya diperluas, fx xo tambah x kurang xo dibagi 1 faktorial dikali dengan turunan pertama fx. Jadi fxo ini kemudian turunan pertama, kemudian turunan ketiga, turunan pertama, turunan kedua, dan terus selanjutnya sampai M. Ditentukan berapa nilai M-nya. Kalau M-nya 6 nanti akan 6. Nanti ada batasnya. Karena dia tidak terbatas, jadi diambil batasnya. Oke. Jika X kurang XO sama dengan H, maka yang di atas tadi, X kurang XO ini diganti dengan H, semua diganti dengan H. Untuk disederhanakan, disimpelkan. Yang lainnya tetap, cuma H-nya aja yang diganti. Setiap dari rumus ini, setiap X kurang XO diganti dengan H. Contoh, hampiri fungsi fx sama dengan sin x. Nah, ke dalam Dirac-Taylor di sekitar XO sama dengan 1. Cara menyelesaikannya, yang pertama kita cari dulu turunan dari semua fx. Turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga. Kita ketahui turunan pertama dari sin x adalah min cos x. Kemudian turunan keduanya dari sin x adalah min sin x. Ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, karena yang perlu dicari adalah turunan dari fx dulu. Sementara diketahui bahwa fx itu adalah sin x. Jadi turunan dari sin x terus sampai turunan keempat di sini kalau kita cari. Lanjut, maka f sin x sama dengan sin 1. Dari mana sin 1? F sin x sin 1. Oke.
tambah H cos 1. Ini merupakan turunan pertama ya. Fx sama dengan sin X. Karena di sini diketahui X sama dengan 1. Kemudian semua X jadi 1, sin X, turunan masing-masing dari fungsi sin X itu yang berubah. Sin X, cos X, yang sini turunan keduanya, jadi karena turunan kedua dari sin X min sin X, tandanya berubah jadi min, dan seterusnya. Maka didapatlah Fx sama dengan ini. Ya. Dari hasil ini sin X, sin 1 sama dengan ini. H cos 1, cos 1-nya 0, kali H tetap. Ini terusan seterusnya. Kasus khusus adalah bila fungsi diperluas di sekitar X sama dengan 0. Ya, itu sudah ada ketentuannya. Yang tadinya contoh yang pertama, X0 itu 1. Nah, ini 1 dan ini bisa berapa saja. Ya. Tapi yang khusus sudah ada ketentuannya, yang X di sekitar X0 di sekitar 0, maka ini dinamakan adalah deret Maclaurin. Jadi ini sudah baku ya. Deret Maclaurin ini sudah baku. Jadi X di sekitar X0 sama dengan 0. Contoh Fx sama dengan sin X, di mana XO-nya adalah 0. Nah, semua XO-nya yang tadi sebelum contoh pertama itu ada 1, semua yang XO-nya diganti 1, sementara di deret Maclaurin ini karena XO-nya sama dengan 0, maka semua diganti dengan 0. Fx sin X sama dengan, jadi kalau ini diturunkan, diselesaikan, sin X-nya, cos X-nya semua, maka dapat X min ini ya, X3 per 6, kemudian dan seterusnya. Nah, contoh berikutnya. Oke, lanjut contoh berikutnya. Jika fungsi Fx sama dengan E pangkat X, ini eksponen pangkat X, di mana X sama dengan 0. Kalau XO sama dengan 0 berarti dia deret Maclaurin. Nah, ini khusus F fungsi X ini diturunkan ke berapa turunan pun dia tetap X. Ya, jadi dia akan tetap ya EX karena dia XO-nya 0, jadi E pangkat 0. Jadi E pangkat 0 itu akan tetap 1. Ya. Kemudian di sini sebenarnya ada per 1 faktorial. Cuma kalau 1 faktorial tetap 1, jadi tidak ditulis, per 1 tidak ditulis. Jadi 2 faktorial, 3 faktorial, terus selanjutnya. Oke, karena suku-suku, nah makanya yang tadi saya bilang di awal bahwa deret Taylor itu sukunya panjang terus sampai seterusnya. Karena suku-suku deret Taylor tidak berhingga banyaknya, maka untuk alasan praktis deret Taylor itu dipotong sampai suku order tertentu. Ya, deret Taylor yang dipotong sampai dengan order ke n misalnya dinamakan deret Taylor terpotong, yang dinyatakan fungsi X sama dengan Fxo ditambah X kurang
XO ini rumus awal tadi, 1 faktorial, F aksen F turunan pertama XO tambah sampai di ujungnya disebutkan Rn X. Jadi dipotong di sini. Kalau N-nya misalnya 7, berarti dia di sini pada suku yang ke-7 dipotongnya. Ya. Jadi Rn X itu sama dengan X kurang XO pangkat N kurang 1 per N tambah 1 faktorial dikali ini turunan ke berapa. Kalau di sini Rn-nya 7 berarti N tambah 7 tambah 1 C, di mana XO lebih besar daripada C dan C lebih kecil daripada C disebut galat. Sisa residu nanti akan kita bahas berikutnya. Oke, dengan demikian deret Taylor itu yang dipotong sampai suku orde ke N dapat ditulis Fx sama dengan Pnx ditambah Rnx, di mana Pnx ini adalah sigma, ini penjumlahan ya. Misalnya katakanlah N-nya 5, K dimulai dari 1 sampai dengan 5, maka X kurang XO. Kalau K-nya 1, jadi dijumlahkan semua nanti 1, 2, 3 sampai 4, 5 di sini ditambah dijumlahkan semua per K faktorial. Kalau K-nya 3 nanti 3 faktorial terus selanjutnya. Kemudian Rnx dia akan berhenti di sini. Nah. Oke. Contoh Fx sama dengan sin X, XO-nya 1 untuk deret Taylor orde ke N. Nah. Jadi galat itu, ini tadi sudah, P4 artinya N-nya 4 ini ya. P4 artinya N4, jadi berhenti dia sampai di N4. Kemudian galatnya, jadi kemungkinan errornya R4X sama dengan X kurang 1 pangkat 4 tambah 1 per 4 tambah 1 faktorial F pangkat ini turunannya ke berapa? Turunan artinya turunan kelima 4 pangkat S-nya. C sama dengan ini tidak ada minus, berarti turunan kelima dari sin X ini adalah cos ya di sini. Oke. Nah, galat nanti kita masuk ke video berikutnya di part kedua. Terima kasih.